Kami dari kelompok 6 akan menampilkan kode dari modul 9. Kelompok 6 terdiri dari saya, Amalia Nani Putri, kemudian Aliza Kusuma Putri, kemudian Eka Vidya Putri, kemudian Hayaza Akila, dan Mera Rizky-Ningrum. Baik, kita masuk ke kode yang pertama, yaitu kita akan memanggil package yang akan digunakan pada modul ini. Pakai HP siapa itu? Setelah pemanggilan library, selanjutnya kita akan memanggil dataset carsets. Di sini seluruh data tersebut diubah menjadi data biner, yaitu data yang terdiri dari dua output, yaitu 1 dan 0. Kemudian nilai penjualan yang melebihi 8 akan dilabeli 1 dan penjualan yang kurang dari 8 akan dilabeli dengan 0. Selanjutnya kita akan setup initial tree. Di sini fungsi tree mengubah bentuk klasifikasi menjadi tree. Variabel yang digunakan adalah seluruh variabel kecuali variabel cells. Selanjutnya, untuk melihat deskripsi dari data di atas, kita akan menggunakan fungsi summary. Di sini dilakukan pengklasifikasian sebanyak 27 kali. Jumlah dari terminal nodes-nya adalah 27 dan tingkat error-nya adalah 0,09.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana visualisasi pohon dari data. Pemvisualisasian ini memiliki variabel root yaitu shell velocity. Nilai ini muncul apabila memenuhi suatu kondisi. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Oke, pada kode selanjutnya kita akan membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data big train dan data uji tes. Dengan menggunakan fungsi set2 ini, kita akan menetapkan sheet untuk pengacakan sehingga hasilnya dapat direproduksi. Kemudian kita memilih secara acak 200 observasi dari dataset untuk digunakan sebagai data lati. Untuk kode selanjutnya, setelah membagi dataset menjadi data lati dan data uji, kita akan membangun model decision tree menggunakan data lati. Setelah membangun model decision tree menggunakan data lati, kita akan melakukan prediksi pada data uji menggunakan model yang telah dibuat. Pada outputnya kita mendapatkan matriks yang merupakan matriks hasil prediksi model. Matriks ini menunjukkan seberapa baik model Anda dalam melakukan prediksi. Selanjutnya, setelah mendapatkan matriksnya, kita akan menghitung akurasi dari model decision tree yang telah dibangun.
tabel yang kita dapatkan pada output sebelumnya, hasil penjumlahan ini akan dibagi dengan jumlah observasi dalam data uji tadi, yaitu 1200. Selanjutnya kita langsung ke kode berikutnya. Dalam kode ini kita menggunakan fungsi setC3 di sini untuk menetapkan shift untuk pengecekan agar hasilnya dapat direproduksi. Kita menggunakan fungsi cv3 untuk melakukan cross validation terhadap model decision tree. Ini merupakan objek yang berisi informasi tentang ukuran pohon, Rivian, nilai K, metode panggilnya, dan kelas dari objek-objek tersebut. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fayaza. Baiklah, di sini kita akan membuat plot dengan menggunakan fungsi ggplot dari data error yang kita dapatkan dari hasil prompt yang tadi kita buat. Jadi kita akan menggunakan fungsi ggplot. Di mana datanya berasal dari data frame baru yang kita buat menggunakan dataset cv3 column size dan dataset cv3 juga column depth. Kemudian kita menggunakan fungsi AS untuk menempatkan variabel X dan variabel Y-nya. Variabel X di sini yang kita gunakan adalah variabel dari kolom cv3, dataset cv3 dengan kolom size. Kemudian untuk Y-nya kita menggunakan data dari dataset cv3 juga, menggunakan kolom depth. Lalu kita akan menentukan game line.
sini Geomind akan menentukan warna yang akan kita gunakan untuk pot yang kita buat nanti. Di sini kita akan menggunakan warna dark blue. Selanjutnya kita akan membuat judul-judul menggunakan fungsi labs. Sini kita menentukan untuk variabel y-nya, judul yang digunakan adalah tree size. Lalu untuk y-nya kita akan menggunakan number of error. Lalu untuk titel besarnya kita akan menggunakan CV error by 3. Lalu untuk temanya kita akan membuat title. Di sini kita akan menentukan plot title-nya berada pada tengah-tengah plot. Di sini kita akan mengetahui bahwa nilai yang paling kecil terletak pada
tree size, pada tree di ukuran antara 5 sampai 10. Tapi di sini nilainya konstan. Kalau kita lihat lagi dari yang sebelumnya, nilai yang paling kecil itu 76 dimiliki oleh dua ukuran dalam tree, yaitu ukuran 14 dan ukuran 9. Lalu di sini kita akan melanjutkan dengan membuat prune atau pemangkasan menggunakan nilai maksimal nilai yang kita dapatkan, yaitu 14 atau 9. Di sini kita akan menggunakan 9 saja. Data yang kita gunakan adalah T3 dengan tujuan potongnya adalah 9 atau 14. Dari sini gunakan 9 saja. Kemudian kita akan membuat variable test prediction yang akan memprediksikan nilai dari data yang telah kita pangkas tadi. Kemudian kita akan membuat conclusion matrix menggunakan fungsi table dengan variabel test prediction sebagai prediksinya, kemudian test height sebagai nilai nyatanya. Sini kita akan mendapatkan conclusion matrix sebesar TP-nya adalah 38, TN-nya 77, kemudian false positifnya adalah 45 dan false negatifnya adalah 40. Di sini kita akan melihat akurasi datanya. Karena yang kita temukan adalah ukurannya adalah 77 untuk TN dan 38 TP-nya. Kemudian dibagi dengan nilai keseluruhan dari conclusion matrix. Maka nilai akurasi yang kita dapatkan adalah sebesar 0,575 atau 57%. Bisa kita lihat di sini angkanya lebih besar daripada angka sebelumnya, yaitu 56%. Kemudian kita akan membuat fitting regression tree, di mana kita akan menggunakan fungsi mask, menggunakan library mask untuk mendapatkan dataset Boston. Di sini kita akan menyimpan dataset ini ke dalam Boston. Lalu kita akan menentukan set yang akan kita gunakan. Sini kita akan menggunakan set 1.
Lalu dari data yang terpilih dari set itu akan dibuat menjadi train, test, dan tree train. Di sini trainnya adalah % dari dataset Boston menggunakan fungsi sample pack. Kemudian untuk tesnya, kita menggunakan fungsi setDiff untuk mendapatkan nilai dari dataset Boston yang bukan merupakan data dari train. Kemudian kita akan buat tree train. Yang akan menyimpan bentuk regresi tree dari data train, data tree yang terpilih sebagai data train, kemudian variabel utamanya adalah medv. Semua variabel akan digunakan untuk membuat regresi ini. Lalu kita akan lihat summary-nya dari tree train. Oh, ini kita kurang koma. Di sini jadi kita mendapatkan data tree train yang kita buat itu memiliki 4 variabel yang benar-benar digunakan dalam tree construction-nya, yaitu variabel rm, l, start, trim, dan age. Di sini number yang kita dapatkan untuk terminal nodes-nya yaitu 7. Terminal nodes ini bisa kita sebut sebagai simple down. Lalu residual mean deviance yang kita dapat adalah sebesar 10,38, dan distribution of residuals yang kita dapatkan yaitu nilai mean-nya sebesar minus 10,18, kuadran satunya yaitu minus 1,777, mediannya sebesar minus 0,1775, mean-nya 0, kuadran 3-nya 1,9230, dan nilai maksimumnya adalah 16,58. Kemudian kita akan membuat plot dari tree yang telah kita buat. Sini kita akan menambahkan, kita akan mengatur ukuran teksnya. Dimana fungsi pretty sama dengan 0 ini berarti kita tidak akan menambahkan modifikasi apapun ke dalam tulisannya. Dan checks untuk memberitahu program bahwa ukuran yang kita gunakan adalah 60% dari defaultnya. Di sini kita mengetahui bahwa root node yang menjadi rootnya adalah rm, variabel rm, dengan ketentuannya kurang dari 6,9595. Artinya kalau misalnya kita masukkan suatu data, dia akan melihat dulu variabel rm-nya, apakah dia kurang dari 6,9595 atau lebih dari atau tidak gitu. Kalau misalnya iya, dia akan lanjut ke sini ke lstat.
dia akan melihat variabel L-stat-nya yang digunakan itu kurang dari 14,405 atau tidak. Kalau iya akan ke kiri lagi, begitu terusnya sampai didapatkan nilai akhirnya. Di sini nilai akhirnya itu adalah MADV, nilai MADV yang didapatkan. Jadi kalau misalnya dia akan memperkirakan nilai MADV yang didapat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan di codingan selanjutnya mengenai untuk melakukan validasi silang. Nah, fungsi ini digunakan di mana kita menggunakan fungsi CV3. Fungsi tersebut digunakan untuk melakukan validasi silang pada model pohon keputusan yang dilatih dengan dataset yaitu TreeTrain. Setelah dijalankan, dapat melihat outputnya untuk memilih hyperparameter terbaik untuk model pohon keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik garis. Fungsi ini menggunakan ggplot2 yang digunakan untuk membuat grafik garis yang menunjukkan jumlah kesalahan validasi silang sebagai fungsi dari ukuran pohon keputusan, di mana ggplot data sama dengan data frame. CV3 size CV3 def ini digunakan untuk menginisialisasi objek ggplot dengan menggunakan data dari hasil validasi silang.
Selanjutnya yaitu fungsi geom, di mana fungsi itu menambahkan garis ke grafik dengan warna yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu temp spot title sama dengan elemen teks juice, di mana itu digunakan untuk mengatur judul plot berada di tengah horizontal. Data sama dengan data frame CV. Nah, output yang didapat adalah grafik yang menunjukkan jumlah kesalahan validasi silang. Lanjut ke kode selanjutnya, yaitu melakukan prediksi. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model pohon keputusan pada data uji dan membuat plot dari prediksi versus hasil aktual, di mana YH predict retrain neodata sama dengan tes itu menggunakan model pohon keputusan untuk melakukan prediksi pada data uji dan menyimpan hasil prediksi. Test outcomes test made ini digunakan untuk menyimpan hasil aktual data uji, dan plot test outcomes ini digunakan untuk membuat plot dari hasil prediksi. Maka output yang didapatkan adalah ini. Oke, lanjut ke kode berikutnya, yaitu test Nah, ini digunakan untuk menghitung MSE, di mana menghitung
menghitung mean square error ini, yaitu antara prediksi dan hasil aktual, di mana hal ini digunakan untuk memberi nilai rata-rata dari kuadrat selisih antara prediksi dan nilai aktual. Semakin rendah MSE, maka semakin baik model yang dibuat dalam memprediksi data uji. Outputnya adalah 35,28688. Lanjut ke kode selanjutnya, sheet sheet di mana kode ini membagi data menjadi dua kategori, yaitu data latih dan juga data uji. Yang pertama, sheet di mana sheet ini mengatur benih acak sehingga hasilnya dapat direproduksi. Dan yang lanjut itu train Nah, di mana train sample fact ini digunakan untuk menghasilkan subset data latih. Yang terakhir, tes ini digunakan untuk menghasilkan subset data uji yang merupakan komplement dari subset latih. Kenapa dia error? Sheet. Train sample set diff Boston train. Oke, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aziza. Oke, pada kode selanjutnya kode ini kita menggunakan fungsi random forest di mana digunakan untuk melatih model pada data train. Lalu di sini kita ada MAPC di mana MAPC ini merupakan variabel Y, kemudian ada gelombang titik, artinya kita memilih semua variabel lain sebagai variabel X-nya. Lalu di sini data yang digunakan adalah data train. Lalu MTRY ini merupakan variabel yang dipilih, yaitu sebanyak 13 variabel. Lalu importance sama dengan true ini untuk menghitung pentingnya variabel dalam model. Kita akan menampilkan outputnya. Oke, pada outputnya menampilkan nilai-nilai seperti tipenya, yaitu random forest. Lalu ada number of trees sebanyak 500, kemudian variabel yang dipisahkan sebanyak 13, lalu nilai MSE-nya sebesar 11,3319, lalu variabel yang dijelaskan sebesar 85,26%.
Pada kode selanjutnya, kita menggunakan fungsi predict. Fungsi ini digunakan untuk memprediksi model dari metode random forest yang disimpan dalam variabel bug, kemudian akan dibandingkan dengan data dari data test. Lalu di sini ada fungsi mean, gunanya untuk menampilkan nilai MSE. Pada outputnya, nilai MSE pada metode batch regression tree sebesar 23,4579. Jika dibandingkan dengan nilai MSE pada metode random forest yaitu sebesar 11,33, nilai MSE pada metode batch regression tree ini lebih besar. Artinya pada metode random forest itu lebih baik karena menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil. Nilai MSE itu artinya adalah nilai ketika kita melakukan kesalahan. Jika nilainya semakin kecil, maka akan semakin baik. Pada kode selanjutnya, sama seperti kode sebelumnya, kita menggunakan fungsi random forest. Datanya berasal dari data train. Namun bedanya di sini kita hanya menggunakan 6 variabel saja. Lalu di sini kita menggunakan fungsi predict. Lalu di sini kita menggunakan fungsi predict untuk memprediksi forest, yaitu model yang sudah kita bentuk menggunakan metode random forest dengan variabel sebanyak 6. Kemudian akan dibandingkan dengan data test. Lalu di sini ada fungsi mean, gunanya untuk menampilkan nilai MSE. Bisa dilihat pada outputnya nilai MSE sebesar 19,88374. Jika dibandingkan dengan nilai MSE pada metode random forest sebelumnya, nilai MSE ini lebih besar. Pada kode selanjutnya, kita menggunakan fungsi importance. Fungsi importance ini gunanya untuk menghitung dan mengevaluasi pentingnya variabel dalam model random forest. Lalu pada outputnya menampilkan informasi seperti variabel penting dalam model random forest. Kolom pertama itu mewakili rata-rata penurunan akurasi prediksi dan kolom 2 mewakili ukuran penurunan total ketidakmurnian simpul yang dihasilkan dari pemisahan variabel tersebut. Nilai variabel penting dapat dilihat berdasarkan nilai dari kolom pertama dan kolom kedua yang terbesar. Di sini sebagai contohnya, variabel Rm merupakan sebagai variabel paling penting dalam model ini karena memiliki nilai persen increase MSE paling besar dan increase not priority paling besar juga daripada variabel lainnya. Pada kode terakhir, di sini kita menggunakan fungsi var implode
Fungsi ini gunanya untuk menghasilkan grafik pentingnya variabel berdasarkan model random forest yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini pada outputnya terdapat dua grafik. Grafik sebelah kiri ini berasal dari kolom percent increase MSE dan pada grafik sebelah kanan berasal dari increase not purity. Di sini ada variabel y-nya itu adalah variabel-variabel penting yang ada dalam model ini. Lalu pada grafik ini bisa dilihat variabel Rm memiliki nilai persen increase MSE paling besar daripada variabel lainnya. Begitu juga pada grafik sebelah kanan, nilai variabel Rm memiliki nilai increase not purity paling besar daripada variabel lainnya. Mungkin sekian presentasi mengenai praktikum SSD modul 9 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.